Sobat Emu, selamat datang di Emu Info. Kembali lagi dengan Mion di sini. Khusus edisi Kamis Misteri pada kesempatan kali ini, Mion akan bahas tentang kasus pembunuhan mengerikan yang sempat viral pada tahun 2014. Febri Andriansyah, atau yang lebih dikenal dengan Mayang Prasetyo, pria kelahiran Tanjung Karang Barat 13 Februari 1987 ini ditemukan tewas pada tanggal 4 Oktober 2014 dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ia dimutilasi dan bagian-bagian tubuhnya berserakan di apartemen tempat ia tinggal di Brisbane, Australia. Mayang sendiri adalah seorang transgender asal Lampung. Ia bekerja sebagai guide internasional di sebuah kapal pesiar mewah. Di tempat itulah awalnya Mayang bertemu dengan sang suami, Marcus Peter Falk. Marcus Peter diduga sebagai dalang di balik kematian Mayang. Dugaan semakin menguat setelah Marcus juga ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Ia melakukan aksi bunuh diri dengan cara menggorok lehernya sendiri. Aksi bunuh diri ini akhirnya menutup motif asli di balik kasus mengerikan ini. Berikut adalah beberapa kronologi kejadian tersebut. 1. Awal pertemuan Mayang dengan Marcus. Harian Sky News melaporkan bahwa pasangan tersebut mulainya bekerja sama di sebuah kapal pesiar mewah bersama-sama. Falk berasal dari Australia dan Mayang Prasetyo tidak lain transgender asal Lampung yang tinggal di Bali. Falk berprofesi sebagai chef sedangkan Mayang adalah seorang pemandu wisata. Pertemuan mereka pada bulan Agustus menjadi titik awal hubungan mereka. Mayang juga tampil dalam pertunjukan transgender di Melbourne. Lee Femme Gargan akhirnya pindah ke Brisbane untuk hidup bersama dengan Falk di apartemennya. Mereka memelihara 2 bulldog, tidak ada yang aneh dari keduanya. Bahkan mereka disebut teman-temannya sebagai pasangan yang mesra. Kejanggalan pun terendus saat kedua anjingnya dilaporkan selalu menyalak sepanjang pekan. Ibu Falk pun mengaku bahwa ia tidak berkomunikasi sama sekali dengan putranya tersebut sebelum pembunuhan itu terjadi. 2. Bau busuk yang merebak ke tetangga. Tetangga mulai curiga saat mereka mencium bau busuk pada akhir September 2014. Namun baru sepekan kemudian mereka mulai bertindak karena bau tersebut semakin menyengat. Salah satu penghuni gedung apartemen mereka, Courtney Richard, mengungkapkan kepada ABC News, "Hari Sabtu aku hendak berjalan-jalan, lalu ada bau ini. Bau yang membuatmu menangis dan ingin muntah. Baunya seperti orang yang lupa menaruh daging mentah selama berhari-hari tanpa diawetkan," ujarnya. Namun ia tidak menyangka bahwa bau busuk tersebut adalah pertanda pembunuhan yang mengerikan. 3. Dimutilasi secara sadis. Mutilasi adalah hal yang sangat kejam dan sangat tidak manusiawi. Namun Falk melakukan hal yang lebih mengerikan lagi. Saat polisi menggeledah apartemennya, mereka menemukan bagian-bagian tubuh Mayang berserakan dan ada beberapa yang dimasak di dalam panci. Beberapa bagian lainnya ditemukan di tempat sampah seperti yang dilansir dari Brisbane Times. Sementara Falk yang saat penggeledahan melarikan diri dengan melompat dari balkon dan akhirnya memilih bunuh diri dengan menggorok lehernya. Hingga sampai sekarang, belum jelas apa motif di balik kasus pembunuhan tersebut. Berikut adalah beberapa fakta yang terungkap. Yang pertama, Falk berasal dari Vienna, Austria, tapi telah lama tinggal di Brisbane, Australia. Ia juga dikenal sebagai penggemar bela diri. 2. Falk dan Mayang telah bertunangan sejak Agustus 2013. 3. Mayang melakukan operasi wajah dan payudara di Thailand pada tahun 2009. 4. Semasa hidup Mayang dikenal sebagai sosok yang temperamental. Hal ini dituturkan ibunda Mayang, Nining Sukani.
Nining menyatakan Mayang seorang yang pencemburu dan temperamental. Dugaan motif pembunuhan. Menurut psikolog Sani B. Hermawan, di antara banyaknya kasus pembunuhan pasangan sesama jenis, mereka rata-rata memiliki motif serupa, yakni terbakar rasa cemburu. Selain itu, masalah keuangan atau harta juga kerap mendorong kaum LGBT gelap mata dan membunuh pasangannya. Ada rumor yang mengatakan bahwa Mayang punya profesi sebagai wanita panggilan di Brisbane. Mengenai rumor tersebut, polisi sedang menyelidikinya. Bisa jadi ini adalah salah satu motif yang melatar belakangi kasus pembunuhan tersebut. Curhatan terakhir Mayang pada sang ibunda. Ibunda Mayang, Nining Sukani, sangat terpukul atas kepergian Mayang untuk selama-lamanya. Di mata Nining, Mayang yang sebelumnya bernama Febri itu adalah sosok yang baik. Sedangkan Markus, bagi Nining merupakan seorang pria yang terlihat kalem dan penurut. Namun ia tidak menyangka, koki itu tega membunuh buah hatinya. Ia terakhir bicara dengannya pekan lalu. Transgender berusia 27 tahun tersebut mencurahkan isi hatinya bahwa ia tidak betah tinggal di Australia. Mayang ingin kembali ke Bali. Febri tak nyaman tinggal di Brisbane, namun dia mencoba beradaptasi di sana, seperti misalnya memelihara anjing agar memiliki kesibukan yang bisa membuatnya betah di sana, ujar Nining. Kemudian saya menasehatinya untuk menjaga sikap dan baik-baik di sana, dan jangan pernah membuat konflik, imbu dia. Nining juga menuturkan bahwa dalam pembicaraan yang terakhir kalinya, Mayang yang merupakan anak pertama berkata akan mengirimkan uang untuk biaya sekolah kedua adiknya. Namun malangnya, Mayang meregang nyawa sepekan setelah percakapan tersebut. Nantikan info-info menarik lainnya di Emu Info. Sampai jumpa.